Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Kali ini kita memulai pembelajaran yang baru, semester yang baru. Semoga kalian di semester yang baru ini tetap selalu sehat, walaupun kita masih tetap dalam pandemi COVID-19 ini. Tapi tetap semangat untuk belajar, baik secara online ataupun nanti kalau ada kesempatan secara offline. Di kelas ini kita akan membahas tentang gempa, TS 509, rekayasa gempa. Jadi hal yang pertama kita diskusikan adalah pengantar mengenai rekayasa gempa itu sendiri, Introduction to Earthquake Engineering. Nanti di mata kuliah ini kita pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa memperhitungkan beban gempa yang mungkin dialami sebuah bangunan dan bagaimana kita menyikapinya dalam mendesainnya supaya bangunan itu berkinerja baik terhadap beban gempa. Dan diskusi awal itu kita mulai dari aspek-aspek geologis, baru kemudian tata cara perhitungan gempa, dan kemudian nanti diakhiri dengan bagaimana mendesain bangunan supaya dia lebih berkinerja baik ketika ada gempa. Itu ya. Jadi ini pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengantar rekayasa gempa. Di video ini yang kita bahas itu adalah apa itu gempa, bagaimana gempa itu terjadi dengan memperhitungkan plate tectonics, patahan-patahan yang ada di bumi, dan beberapa teori yang akan kita diskusikan tentang gempa. Baru kita lanjut dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat gempa. Bisa berupa kerusakan pada tanah, atau juga pada bangunan, atau efek-efek lain yang secara tidak langsung disebabkan oleh gempa, tapi terjadi hal yang lain seperti tsunami atau liquefaction, nanti akan kita bahas. Oke. Apa sih itu gempa sebenarnya? Jadi gempa itu adalah sebuah fenomena di mana kerak bumi kita ini itu mengalami pergerakan. Jadi kalau kita ambil sebuah peta bumi dan kita gambarkan kerak-kerak bumi, ternyata kerak buminya itu kita ini tidak satu lapisan, tapi terdiri dari beberapa, maksud saya tidak terdiri dari satu chunk atau satu pelat yang utuh gitu. Jadi dia terpisah-pisah. Jadi misalkan yang ini itu satu plat yang hijau. Yang perbatasan platnya adalah di sini. Ya, sorry, ini sini. Dan ini juga satu plat yang berbeda juga nih. Ini satu plat di sini. Jadi ini perbatasan antara plat-platnya. Nah, plat-plat ini itu kita bayangkan seperti kalau kita misalkan bayangkan tapak-tapak kecil, ya. Kalau ada tapak kecil gitu ya, dan kita buat dia di dalam sebuah kompor yang berisi air ya. Jadi kita letakkan pelan-pelan pelat tapak tersebut, dan kemudian itu dipanasin kompornya di atas kompor sehingga air ini mendidih, dan plat ini otomatis akan bergerak-gerak, dia tidak akan diam. Demikian juga bumi kita ini itu seperti kompor panas sebenarnya, cuman bentuknya agak bulat. Di bawahnya itu inti bumi kita ini panas, sehingga di bawah itu sebenarnya lelehan magma bumi, dan dia itu akan terus mendorong plat-plat yang ada di atas itu. Ya, seperti begini lempengan-lempengan tersebut. Ya. Nah, tiap tahun itu mengalami pergerakan. Dan ini tanda-tanda ini adalah persimpangan atau pertemuan antar dua plat, dan arah panahnya itu menunjukkan kemana plat tersebut
bergerak. Jadi teori ini sudah cukup lama disampaikan. Seorang geologis atau saintis yang bernama Alfred Wegener di tahun 1915, dia mengatakan bahwa kerak bumi kita ini terdiri dari beberapa pelat. Ya, jadi dia bergerak, dia bukan diam saja, ya, tapi dia bergerak. Jadi awalnya katanya menurut beliau, walaupun ini angka yang sangat fantastis, 200 million years ago. Jadi kerak bumi itu tadinya satu menyatu, kemudian pecah menjadi berkeping-keping, gitu ya. Nah, gempa terjadi kalau pergerakan antara lempeng tersebut itu terlepas. Jadi tadinya pergeserannya ini pelan, tiba-tiba slip. Itu yang menyebabkan getaran yang kita rasakan. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana mekanisme terjadinya gempa. Sebelum ke situ, saya ingin memperlihatkan kebenaran teori tentang plat tektonik ini dengan adanya Google Maps atau Google Satellite View yang kita miliki sekarang ini. Nah, ini kalau kalian ke Google Maps, pergi ke Google Maps, tampilkan jangan street views, tapi adalah satellite views. Ini contohnya untuk Indonesia. Di situ terlihat perbedaan warna. Ini, lihat ini. Ini antara di garis ini, inilah patahan-patahan yang terjadi di sebelah barat Sumatera. Perhatikan warnanya sangat berbeda. Ini biru gelap, ya. Dan ini sedikit lebih cerah. Ya kan? Nah, di sini nih, itulah patahan-patahan yang kita lihat di teori plat tektonik tadi. Nah, ini. Di Indonesia patahannya banyak sekali, cukup banyak ini ya. Ini. Ya, cukup. Ini juga sampai ke Filipina sana. Dan itu adalah memperlihatkan patahan di bumi kita. Jadi ini untuk di Indonesia, nanti kalian bisa memperhatikan untuk daerah-daerah atau negara yang lain. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan teori yang terlihat, itu kita Indonesia ada di sini. Nah, persis mengikuti patahan yang ada di Google Map. Jadi itu tentang patahan yang terjadi di bumi. Kalau kita kembali lagi ke skematik dari patahan-patahan yang ada di bumi kita ini, itu kita bandingkan dengan catatan gempa yang terjadi di sejarah dunia. Jadi ini yang gambar ini adalah plat tektoniknya, yang gambar sebelah sini. Yang ini adalah gambar ini peta gempa, catatan gempa yang terjadi antara tahun 1963 dan 1988. Ya. Dan satu titik di gambar peta ini, misalkan saya ambil yang ini, ya, ini, itu adalah catatan gempa. Di situ pernah terjadi gempa. Di situlah catatan gempa pernah terjadi. Nah, coba kalian perhatikan kumpulan titik-titik itu, bandingkan kumpulan titik-titik itu di mana lokasinya, ya, dengan peta patahan kerak bumi kita ini. Contoh misalkan ini di daerah South Africa ini. Ini di sini patahannya. Ya. Coba lihat ini. Catatan gempa. Oke. Terus kita lihat coba di Indonesia. Ya. Ini ada patahan gempanya. Dan lihat ini, catatan gempa yang ada di Indonesia. Ya, apa yang bisa kalian amati? Nah,
terlihat di sini patahan gempa itu mungkin lebih tepatnya bilangnya begini. Kejadian gempa yang tercatat di sejarah itu selalu berada di pertemuan antar plat atau patahan lempeng bumi. Gempa-gempa besar yang menyebabkan pergeseran yang cukup besar itu terjadi di pertemuan antar plat. Itu makanya kalau kita dengar sejarahnya di Indonesia contohnya, gempa itu selalu terjadi di Sumatera bagian barat. Gempa Aceh, gempa Nias, gempa Padang, gempa Bengkulu, gempa Liwa, atau di Jawa gempa Jogja kemarin, itu semuanya dekat ke pertemuan antar plat atau lempeng bumi. Gempa Irian di Sulawesi, itu semua adanya di pertemuan lempeng. Itu hal yang menjadi penting. Jadi gempa itu pasti terjadi di daerah-daerah sudah tahu di mana tempatnya tertentu. Dan kita sebagai engineer, sebagai insinyur perencanaan bangunan adalah bagaimana menyikapinya. Pasti terjadi, tapi kita nggak tahu kapan terjadinya. Sampai saat ini saintis dan engineer belum bisa memprediksi kapan sebuah gempa bakal terjadi. Jadi the best way to deal with that, jadi cara terbaik untuk menyikapi fenomena gempa adalah mempersiapkan bangunan kita bisa berkinerja baik ketika terjadi gempa. Ya. Dan satu lagi yang mau saya tambahkan, mungkin ini adalah arah pergerakan gempanya. Ya, jadi seperti ini arah-arahnya, seperti plat yang di Australia ini itu semakin tahun semakin mendekati Indonesia. Ya, itu artinya ini. Jadi ini kalau apa artinya ini nanti akan saya jelaskan di slide sebelumnya. Ini apa artinya bedanya dengan patahan yang seperti tidak ada gigi-giginya. Itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ada beberapa ahli mengatakan berdasarkan informasi ini mengatakan apakah kejadian ini kejadian satu gempa mengakibatkan gempa selanjutnya seperti efek domino. Misalkan contohnya ada gempa di daerah sini, kemudian karena itu ada patahan di situ menyebabkan gempa juga di sini. Di sini juga. Jadi seperti efek domino, satu gempa menyebabkan gempa yang lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar demikian? Coba kalian selidiki dengan melakukan studi literatur di website atau di berbagai sumber. Apakah global cluster earthquake itu terjadi? Jadi efek domino, satu gempa menyebabkan gempa yang lain. Gitu. Nah, ngomong-ngomong kalau dari penjelasan ini nanti kalau kalian masih kurang jelas bisa komen di bagian komennya, nanti akan coba saya perjelas lagi beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan. Jadi pergerakan lempeng bumi kita itu ada 3 jenis. Ya, pergerakannya bisa horizontal seperti begini, ya, bisa juga menjauh, bisa juga ini satunya menyungsep di bawah yang lain. Jadi ini yang pertama ini namanya menjauh, itu yang menyebabkan dan kalau kalian mendengar video ini dan merasa paham akan kenapa gempa terjadi dan plate tektonik itu apa sih dan kenapa gempa itu selalu berada di lokasi tertentu dan merasa oh gitu toh tentang gempa dan plate tektonik, subscribe ya biar kalian tahu video-video selanjutnya yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.